Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Video ini merupakan media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Ira Yuniarti, MPD, MH, MM. Pada video ini kami akan membahas materi tentang kalimat efektif meliputi pengertian dan ciri-cirinya. Semoga materi yang akan kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan, informasi, atau pesan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Kalimat ini disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia, menggunakan pilihan kata yang tepat, serta memiliki struktur yang lengkap sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan kalimat efektif sangat penting, terutama dalam karya ilmiah dan komunikasi sehari-hari, karena dapat membuat penyampaian informasi menjadi lebih singkat, padat, jelas, dan efisien. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan yang ingin disampaikan dengan susunan kalimat yang digunakan. Sebuah kalimat efektif harus memiliki unsur yang lengkap, terutama subjek dan predikat yang jelas, sehingga maknanya mudah dipahami. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kesepadanan struktur, yaitu yang pertama, kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata hubung pada awal kalimat tunggal. Yang keempat, predikat tidak didahului oleh kata yang. Dengan memperhatikan kesepadanan struktur, kalimat menjadi lebih runtuh, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk bahasa pada unsur-unsur yang memiliki fungsi yang sama dalam sebuah kalimat. Misalnya, jika satu unsur menggunakan kata kerja, maka unsur lainnya juga harus menggunakan kata kerja. Penerapan keparalelan membuat kalimat lebih teratur, enak dibaca, dan hubungan antar gagasan menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, keparalelan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah maupun komunikasi formal. Yang ketiga, ketegasan. Ketegasan merupakan cara memberikan penekanan pada bagian tertentu dalam kalimat agar informasi yang dianggap penting lebih menonjol dan mudah dipahami. Ketegasan dapat dilakukan dengan yaitu 1. Mendapatkan informasi penting di awal kalimat. 2. Menyusun informasi secara logis dan bertahap. 3. Menggunakan pengulangan kata jika diperlukan. 4. Menggunakan bentuk pertentangan seperti bukan, tetapi. Dan yang terakhir, menggunakan partikel penegas seperti lah, kah, dan pun. Dengan adanya ketegasan, pembaca akan lebih mudah menangkap inti pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat yaitu kehematan. Kehematan berarti menggunakan kata-kata secara tepat tanpa pemborosan, tetapi tetap mempertahankan makna kalimat. Setiap kata yang digunakan harus memiliki fungsi yang jelas sehingga tidak ada kata yang berlebihan. Kehematan dapat diterapkan dengan cara yaitu menghindari pengulangan subjek, tidak menggunakan kata yang memiliki makna sama secara bersamaan, menghindari penggunaan kata yang berlebihan, tidak menggunakan bentuk jamak secara ganda, memilih frasa yang lebih ringkas dan efektif. Kalimat yang hemat akan terasa lebih padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu kecermatan. Kecermatan adalah ketelitian dalam memilih kata dan menyusun kalimat agar makna yang disampaikan benar-benar sesuai dengan maksud penulis. Kalimat yang cermat tidak menimbulkan makna ganda atau kesalahan penafsiran. Ciri-ciri kalimat yang cermat yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat, tidak mengandung makna ganda, hubungan antar kata tersusun dengan jelas, dan menggunakan istilah sesuai konteks. Kecermatan sangat penting agar informasi dapat dipahami secara tepat, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan adalah hubungan yang serasi antara seluruh unsur dalam kalimat sehingga membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Setiap unsur, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, harus tersusun secara logis dan saling mendukung. Kalimat yang padu memiliki ciri-ciri, di antaranya hubungan subjek dan predikat jelas,
Susunan kalimat logis dan runtut, tidak menggunakan kata yang tidak diperlukan. Hubungan antara predikat dan objek tidak terganggu oleh kata depan yang tidak tepat. Kepaduan membuat kalimat lebih mudah dipahami dan membantu pembaca mengikuti alur gagasan penulis. Yang ketujuh, kelogisan. Kelogisan adalah kesesuaian antara struktur kalimat, pilihan kata, dan makna sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh akal sehat. Kalimat yang logis tidak hanya benar menurut kaidah bahasa, tetapi juga masuk akal dan sesuai dengan kenyataan. Ciri-ciri kalimat yang logis meliputi hubungan antar kata tersusun dengan benar, makna kalimat dapat diterima secara logis, pilihan kata sesuai dengan konteks, tidak mengandung pertentangan makna atau kesalahan penalaran. Dengan menerapkan prinsip kelogisan, informasi akan tersampaikan dengan lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, singkat, dan mudah dipahami. Untuk membentuk kalimat yang efektif, perlu memperhatikan tujuan ciri utama, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Dengan menerapkan tujuan ciri tersebut, komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, akan menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat.